warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Alhamdulillah. Jadi sebelum melanjutkan kegiatan hari ini, saya cek hadirannya dulu. Dan dengarkan namanya. Afandi Hadir, Pak. Cahaya, Hadir, Pak. Dayang Saputra, Hadir, Pak. Fania Abdul Rakib, Hadir, Pak. Hardianto, Hadir, Pak. Asrianto, Hadir, Pak. Hermawati, Hadir, Pak. Ika, Hadir, Pak. Isnawati, Hadir, Pak. Yesril, Hadir, Pak. Jurdin, Hadir, Pak. Kandi, Hadir, Pak. Mei Andini, Hadir, Pak. Muhammad Farel, Hadir, Pak. Nurul, Hadir, Pak. Rasya, Hadir, Pak. Rizky, Hadir, Pak. Rumpawan, Hadir, Pak. Zamizan, Hadir, Pak. Safira, Hadir, Pak. Sujihan, Widarti. Hadir, Pak. Baik, kalian semua ya. Jadi sekarang sebelum melanjutkan pelajaran, mari kita awali dengan doa agar kegiatan pelajaran hari ini berjalan dengan baik. Ketua kelas silakan dipimpin. Stay tune. Berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai bersejarah, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi minggu lalu kita telah mempelajari perubahan fisika dan perubahan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar suhu dan alat ukurnya sebagaimana yang telah Bapak sampaikan minggu lalu. Jadi sekarang saya tanya, apakah kalian pernah demam? Benar. Apa yang kalian rasakan? Panas, dingin, panas, panas. Jadi sebelum kita melanjutkan materi, jadi saya harus menyampaikan bahwa kepada seluruh siswa untuk tetap menjaga kesehatan, rajin cuci tangan dan memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Jadi meskipun di tempat ini adalah zona hijau, jadi kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ya, jadi adapun manfaat mempelajari materi ini sangat banyak. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan suhu dan alat ukurnya karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan saat kita demam dapat menggunakan termometer untuk mengukur suhu badan. Jadi adapun tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini, jadi tujuan yang pertama adalah melalui kegiatan literasi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian suhu dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis termometer dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan kelebihan air rasa dan alkohol sebagai cairan pengisi termometer dengan benar. Melalui kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan konversi antar skala termometer dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan percobaan sederhana, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang pengukuran suhu dengan tepat. Jadi itu ada 5 tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Adapun teknik penilaian, jadi yang akan Pak Guru nilai pada pertemuan kali ini
Jadi ada penilaian sikap, jadi sikap ada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian penilaian pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan soal untuk menilai pengetahuan anak-anak sekalian. Kemudian penilaian keterampilan. Jadi nanti pada saat melaksanakan percobaan Bapak akan menilai keterampilan kalian. Jadi semua peserta didik akan Bapak menilai keterampilannya. Adapun model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini adalah model pembelajaran discovery atau penemuan. Jadi kalian menemukan sendiri konsepnya. Oke, jadi itu tadi teknik penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sekarang saya sudah menyiapkan lembar pengamatan untuk kalian amati. Jadi perhatikan pada gambar di layar. Jadi seorang siswa akan mencelupkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air hangat, air biasa atau air keran, dan air es. Jadi perhatikan. Jadi seorang siswa melakukan percobaan sederhana, tangan kanan dicelupkan ke dalam bejana berisi air hangat. Jadi tangan kanannya dicelupkan ke dalam bejana berisi air hangat. Kemudian tangan kirinya ke dalam bejana yang berisi air es. Kemudian secara bersamaan kedua tangannya dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air biasa. Ya, silakan diperhatikan. Sudah paham kira-kira apa yang telah dilakukan oleh siswa tersebut? Sudah? Oke. Ya, sekarang kalau sudah, setelah mengamati gambar, apakah ada yang mau bertanya mengenai gambar tersebut? Ya, silakan Hardianto. Apa yang dirasakan tangan kanan dan tangan kiri ketika dicelupkan ke dalam bejana yang berisi air biasa? Baik, jadi apa yang dirasakan oleh siswa tersebut ketika tangan kanan dan kirinya dimasukkan secara bersamaan ke dalam bejana yang berisi air biasa? Bagus sekali pertanyaannya Hardianto. Masih ada pertanyaan yang lain? Oke, silakan, Farel. Apakah kedua tangan akan merasakan hal yang sama? Ya, apakah kedua tangan akan merasakan hal yang sama? Jadi maksudnya apakah kedua tangan akan merasa dingin atau kedua tangan akan merasa panas atau merasa biasa saja? Oke, masih ada pertanyaan yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Fania. Apakah tangan dapat digunakan sebagai alat ukur suhu? Ya, apakah tangan dapat digunakan sebagai alat ukur suhu? Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ada 3 pertanyaan tadi, jadi kita rangkum saja. Jadi apakah tangan dapat digunakan sebagai alat ukur suhu? Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, jadi kita akan melakukan percobaan sederhana. Jadi Bapak sudah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Jadi alat dan bahannya bisa dilihat ada di meja. Kemudian kalian juga sudah duduk dengan kelompok masing-masing seperti biasa. Jadi ada kelompok Archimedes, kelompok Newton, kelompok Pascal, dan kelompok Galileo.
Jadi sebelumnya Bapak bagikan dulu terlebih dahulu lembar kerjanya. Jadi perwakilan kelompok bisa mengambil kelompok Pascal, silakan ambil LKPD-nya. Kelompok Galileo, silakan perwakilan satu kelompok mengambil LKPD-nya. Kemudian kelompok Newton, ya perwakilan satu kelompok. Kelompok Archimedes, silakan perwakilan satu orang. Pawai. Ya, jadi MKS-nya sudah, tempat kerjanya sudah ada semua di meja masing-masing. Sekarang perwakilan kelompok jadi 2 orang. Kelompok Pascal, silakan mengambil alat sesuai dengan LKPD. Jadi silakan 2 orang. Ya, diambil silakan dengan Rizky. Jadi ambil gelas yang berisi air biasa ya, air biasa. Nah, air es, silakan ambil yang berisi air es. Ya, untuk air panas silakan mengisi 1 orang. Dari kelompok Pascal 1 orang ambil air panas. Ya, silakan. Hati-hati karena panas. Ya, sekarang perwakilan dari kelompok Galileo. Silakan ambil air biasa, air es, kemudian air panas. Sekarang kelompok Newton. Sekarang kelompok Archimedes. Jadi sekarang lakukan kegiatan pertama. Jadi alat sudah ada di depannya, jadi sudah tersedia air es, air biasa dengan air hangat. Jadi silakan lakukan kegiatan yang pertama. Jadi kalau sudah, sekarang kegiatan yang kedua mengukur suhu dengan termometer. Jadi ada termometer yang sudah disiapkan di sini. Jadi
satu orang ambil. Ini yang biasa dulu yang diukur-ukurnya. Jadi jangan lupa LKS-nya diisi sesuai dengan percobaan ini. Jadi silakan. Jadi air biasa dulu, air biasa. Nah, jadi pengukuran menggunakan termometer. Jadi silakan perhatikan terlebih dahulu video yang Bapak tampilkan. Jadi lihat. Ya, lihat. Jadi prinsip pengukuran suhu, jadi posisi termometer harus tegak lurus. Jadi perhatikan, termometer harus tegak lurus. Kemudian tidak menyentuh dinding wadah saat cair. Kemudian termometer harus tercelupkan di tengah larutan. Kemudian pembacaan skala harus tegak lurus dengan posisi mata. Dan coba silakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang ada di video. Jadi sambil laksanakan bisa melihat videonya. Tegak lurus dengan, ya silakan diukur air biasa, kemudian air es, kemudian air panas. Silakan dibaca permisi LKS-nya. Jangan lupa LKS-nya untuk diisi sesuai dengan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan. Ya, air dingin. Silakan sekarang air dingin, masing-masing kelompok membaca. Ya, ingat posisi tegak lurus seperti video di layar. Membaca skalanya posisi tegak lurus. Jadi baca hasil pengukurannya. Ya, sekarang air panas. Jadi perhatikan perubahan. Ya, jadi kalian dapat menyaksikan bahwa cairan yang di dalam termometer itu mengalami perubahan.
Jadi sekarang semua LKPD-nya dilengkapi. Jadi ada beberapa pertanyaan diskusi yang perlu kalian jawab. Jadi silakan diisi berdasarkan literasi buku jadi buku bacaan dengan bahan ajar yang telah dibagikan. Jadi silakan lengkapi semua LKPD-nya. Jadi jawab pertanyaan diskusinya. Jadi pertanyaan diskusinya dijawab sesuai dengan hasil pengamatan dan literasi buku bacaan dan bahan ajar. Silakan diskusikan dengan teman-temannya. LKPD-nya sudah dijawab semua? Sudah. Ya baik, jadi sekarang kalian telah mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Coba kelompok berapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oke, silakan kelompok Galileo. Silakan berdiri perwakilan. Selanjutnya, ini yang lain perhatikan kalau ada jawaban yang berbeda. Ya, selanjutnya ya, ingatkan. Ya, jadi itu tadi dari kelompok Galileo. Apakah ada hasil pengukuran yang berbeda dengan kelompok Galileo? Oke, silakan kelompok Archimedes. Apakah kamu merasa bedanya yang berisi air panas dan air hangat memiliki suhu yang berbeda? Iya, bedanya yang berisi air panas dan air hangat memiliki suhu yang berbeda. Selanjutnya, Apakah kamu bisa menentukan dengan pasti suhu suatu benda tanpa menggunakan alat ukur suhu? Mengapa? Tidak, karena untuk menentukan dengan pasti suhu suatu benda harus menggunakan alat ukur yang memiliki skala. Ketika mengukur suhu yang menggunakan termometer, apakah mendapatkan hasil pengukuran yang pasti? Mengapa? Iya, karena termometer merupakan alat ukur suhu dan mempunyai skala dengan perbandingan hitam. ya baik, jadi itu tadi dari kelompok Archimedes. Jadi
kelompok Galileo dengan Archimedes telah mempresentasikan hasil pengamatannya. Sekarang kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasil pengamatan selanjutnya? Silakan kelompok Pascal. Hasilkan skala termometer. Lihat dalam buku batas ini, kemudian lihat kotak kosong yang ada di bawah ini. Batas atas Celsius 100, batas bawah Celsius 0, batas atas Reaumur 80, batas bawah Reaumur 0, batas atas Fahrenheit 212, batas bawah Fahrenheit 32, batas atas Kelvin 323, batas bawah Kelvin 273. Oke, mungkin bisa dituliskan yang perbandingan skala termometer. Silakan. Jadi yang lain perhatikan. Jadi kelompok Pascal menuliskan ya, berikan tepuk tangan dulu untuk ya, jadi kelompok Pascal menuliskan perbandingan skala termometer. Jadi T derajat Celcius per 5 sama dengan T derajat Reaumur per 4 sama dengan T derajat Fahrenheit kurang 32 per 9 sama dengan T Kelvin kurang 273 per 5. Jadi ini kalian peroleh dari LKPD-nya tadi. Jadi semua di LKPD-nya telah dijawab. Jadi sekarang ada mungkin yang bisa menarik kesimpulan dari LKPD-nya. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Oke, silakan. Upawan. Indra gerabah tangan bukanlah alat ukur yang baik, karena tangan hanya bisa membedakan ukuran tubuh secara kualitatif, tidak secara kuantitatif. Alat ukur tubuh adalah termometer. Ya, bagus sekali. Jadi kelompok Archimedes menyimpulkan bahwa tangan bukan alat ukur suhu yang baik. Jadi kesimpulan dari kelompok Archimedes sudah cukup bagus. Jadi sekarang Bapak menyempurnakan. Jadi menyimpulkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Jadi suhu dapat didefinisikan sebagai derajat panas suatu benda. Kemudian alat untuk mengukur suhu itu adalah termometer. Jadi bisa dilihat tadi sudah digunakan. Jadi itu adalah termometer. Kemudian jenis-jenis termometer ada termometer zat cair. Jadi termometer zat cair ini yang terdapat di laboratorium. Jadi ada termometer air raksa dengan termometer alkohol. Kemudian termometer klinis. Ya, jadi yang digunakan pada saat kalian memeriksakan diri pada saat demam ke dokter. Jadi menggunakan termometer klinis.
Kemudian termometer inframerah. Jadi ini termometer inframerah ini sekarang yang banyak digunakan yang pada saat musim corona sekarang era. Kemudian keuntungan air laksa dengan alkohol sebagai pengisi cairan termometer. Jadi keuntungan laksa yang pertama adalah mudah dilihat, kemudian tidak membasahi dinding. Kemudian jangkauan suhu cukup lebar, yakni minus 40 sampai dengan 350 derajat Celcius. Sedangkan untuk alkohol, untuk keuntungannya adalah harganya sangat murah. Kemudian dapat mengukur suhu yang sangat rendah karena titik bokunya sangat rendah. Kemudian lebih teliti untuk perubahan yang sangat kecil karena pemuaiannya teratur. Jadi itu beberapa kesimpulan yang bisa saya tambahkan. Jadi sekarang untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini, saya sudah menyiapkan soal untuk dikerjakan. Jadi silakan dijawab sesuai dengan boleh. Oke, silakan tulis namanya, kemudian dijawab. Jadi waktunya cukup 5 menit.
Kalau sudah bisa dikumpul. Yang sudah bisa dikumpul. Sudah, kalau sudah dikumpul. Ya, silakan dikumpulkan yang sudah. Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan saja. Sudah semua? Jadi baik, jadi kalian sudah melewati beberapa kegiatan dan sudah melaksanakan atau menjawab evaluasi. Sekarang waktunya untuk refleksi. Jadi apa kira-kira yang kalian peroleh setelah mempelajari materi ini? Ya, siapa bisa menyampaikan refleksinya? Ya Pak, Ya, silakan, Haryanto. setelah mempelajari materi ini, saya jadi tahu bahwa alat untuk mengukur suhu adalah termometer dan tangan tidak bisa dijadikan alat untuk mengukur suhu. Baik, bagus sekali Haryanto. Masih ada? Apa? Ya, silakan Barca. Saya sangat senang pada kegiatan mengukur suhu menggunakan termometer. Ya, bagus. Masih ada yang lain? Ya, silakan Safira.
dalam keadaan mendengar saya jadi tahu termometer. Ya, tahu jenis-jenis termometer ya, bagus sekali. Jadi itu tadi refleksi dari beberapa teman kalian. Jadi ya, jadi semua kelompok juga sudah melaksanakan kegiatan dengan baik. Jadi semua kelompok saya nilai dengan kinerja yang sangat bagus. Ya, jadi untuk materi minggu depan kita akan mempelajari kelanjutan dari materi ini, yakni suhu dan perubahan akibat suhu. Jadi perubahan akibat suhu. Jadi seperti pemuaian. Jadi pemuaian saat padat, cair dan gas. Jadi untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini, dan untuk menutup pertemuan kita, mari kita tutup dengan doa. Jadi mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Selesai. Ya, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.